Halo sobat anime, gas lagi Dragon Master, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zumingang yang mengikuti event perburuan para iblis, kini ia harus bertarung dengan salah satu iblis yang ia temui. Walaupun iblis ini awalnya terlihat cukup kuat karena ia adalah seorang Beastmaster, tapi ternyata di hadapan Shocking, BAM! Doi tidak ada artinya. Dan setelahnya, kini mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kini mereka pun digiring oleh hewan kuning ini untuk pergi ke sebuah gunung. Gunung Batu. Dan setibanya di Gunung Batu itu, dar! Bocah Luo doi pun dicambuk. Digampar oleh cambuk yang tepat mendarat ke arah kepalanya. Dan pelakunya jelas adalah para kampret-kampret ini yang berasal dari keluarga Yan. Iya, tahu kalau ternyata mereka dijebak oleh hewan kuning ini oleh keluarga Yan. Membuat bocah Luo ini pun sangat kesal. Dasar hewan kampret. Kalau aku tahu ini dari awal, seharusnya udah kupanggang kau dari dulu. Ujar bocah Luo ini. Namun bocah Luo yang ada di tempat ini, ia juga tidak lepas dari amukan dari kampret Yan ini. Maka dari itu, si kampret ini menghantam bocah Luo yang terus-terusan menatap dirinya. Hei, apa yang kau lihat, ha? Apakah kau tidak sadar kau ada di mana? Ujar bocah Yan ini sembari menghajar bocah Luo itu. Namun untuk bocah Luo, doi pun juga berujar, walaupun kau memiliki kuasa untuk membunuhku, tapi aku rasa kau tidak akan pernah berani untuk melakukannya. Dan jika kau tidak melakukannya, kau pasti akan menyesal seumur hidup, sambut bocah Luo itu. Membunuh katamu? Itu terlalu mudah bagi diriku untuk dapat melakukannya. Tapi aku punya sesuatu yang lebih menarik lagi. Aku akan membuat keluarga Luo, keluargamu itu menanggung rasa malu di hadapan semua keluarga bangsawan yang ada di Ninhai ini. Sambut bocah Yan ini. Dan itu tentu saja membuat bocah Luo ini pun kesal. Namun di sini bocah Luo yang masih saja membantah kata-kata si kampret Yan membuat salah satu bocah lainnya pun kesal dan ia pun melayangkan cambuknya kembali ke arah bocah Luo. Namun cambuk itu tidak dapat mengenai bocah Luo karena memang cambuk itu dihentikan oleh sesuatu yang melindungi bocah Luo. Dan ternyata itu adalah perbuatan Zu. Kalian para bocah-bocah dari Ninhai ternyata memang tidak pernah menganggapku serius rupanya. Baiklah. Dan untuk bocah Luo yang melihat Zu ada di tempat ini, ia berujar, "Saudara Zu, cepatlah kau pergi dari tempat ini. Mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk membunuh diriku." Mendengar apa yang dikatakan oleh bocah Luo membuat si kampret kecil ini ia pun tertawa. "Tidak berani kau bilang, aku sungguh tersentuh dengan apa yang kau katakan bocah," ujar si kampret ini. Dan untuk gadis bohai ini, Hei Yanshu, berhentilah kau. Ninhai ini bukanlah milik keluargamu yang bisa kau melakukan apapun yang kau mau. Mendengar apa yang dikatakan oleh gadis itu membuat si kampret ini pun bertanya kepada rekannya, "Hei, apakah ada orang lain di sekitaran tempat ini?" Tidak tuan. Sejauh 5 mil dari tempat ini tidak ada seorang pun, tidak ada orang lain dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda mau, sambut si kampret ini. Mendengar itu membuat gadis bohai ini ia pun ketakutan dan ia takut kalau tubuhnya bakal digenjot. Maka dari itu, apa yang kau ingin lakukan, apa yang ingin aku lakukan? Jelas banyak sekali yang ingin aku lakukan dengan dirimu. Gaya kuda-kudaankah atau gaya kupu-kupu? Mana yang kau mau? Sambut bocah kampret ini. Dasar tidak tahu malu, sambut gadis ini. Dan untuk si kampret Yan ini yang melihat Zu dari tadi diam aja dan kini ada di hadapannya membuatnya berujar, untuk kau bocah bau yang berani menyinggungku tempo hari, sekarang tidak ada orang lain di sekitaran tempat ini. Aku akan memotongmu hingga menjadi daging cincang. Mendengar itu membuat Zu pun tertawa. Hei bocah, asal kau tahu, ini bukanlah pertama kalinya aku mengganggu dirimu. Apa maksudmu? Tanya bocah Yan ini. Iya, kau dan juga ayahmu belum lama ini telah berada di pulau aneh itu. Dan kau juga serta ayahmu juga telah mencoba untuk memblokir jalan keluarku selama beberapa hari. Apakah kau lupa dengan hal itu bocah? Tanya dari Zu. Mendengar itu membuat bocah Yan ini pun langsung shock. Apakah kau yang membantu Lin Zhao itu? Dan mengalahkan Great Eagle itu? Tanya bocah ini. Menurutmu bagaimana? Awalnya aku juga tidak bisa menemukan kesempatan yang bagus untuk membalaskan dendam ini. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata kau malah mengirimkan dirimu sendiri ke tempat yang seperti ini. Jangan khawatir bocah, aku akan melakukan bersih-bersih untuk dirimu. Aku pasti akan menguburmu dengan layak.
agar ayahmu bingung dan tidak tahu siapa yang telah membunuh dirimu di tempat ini. Sambut dari Zhu. Hei, mendengar apa dikatakan oleh Zhu membuat si kampret ini pun kesal dan ingin segera menghajar Zhu. Tapi di sini yang ada si kampret itu plak digampar. Diam kau. Yang mulia, Tuan muda, tolong dengarkan jangan dengarkan omong bocah itu. Aku mohon, ujar bocah Yan ini. Dan untuk Zhu, kalau aku sudah begini, apakah kau pikir aku masih bisa menyinggung dirimu? Sambut dari Zhu yang sembari mengeluarkan Evil Star untuk menakut-nakuti si bocah kampret Yan itu. Ya, melihat Zhu mengeluarkan Evil Star Dragon King yang merupakan naga tingkat raja, naga yang telah membunuh Great Eagle, membuat bocah Yan ini pun langsung kena mental. Tuan, aku sudah membuat kesalahan kepada Tuan muda. Maafkan aku Tuan muda. Apa? Maaf kau bilang? Sayang sekali. Aku adalah orang yang selalu bertindak kejam. Jadi kau tidak memiliki kesempatan lain. Sambut dari Zhu. Tidak, Tuan muda, aku mohon untuk melepaskan diriku. Aku mohon berikanlah aku kesempatan satu kali aja. Makhluk buta ini tidak sengaja bertemu dengan Anda dan menyinggung Anda. Aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Cap. Tidak ada kata lain kali, ujar Zhu sembari membantai bocah itu. Dan untuk si kampret ini yang melihat tuan mudanya dibantai dengan sangat mudah, membuatnya pun kena mental. Dan begitu ia ingin mencoba kabur, cap, tubuhnya ditembus dengan sangat mudah oleh cakar dari Evil Star. Dan untuk membunuh seekor kecoa, ini terlalu mudah untuk Evil Star. Dan untuk bocah Luo yang melihat Zhu sungguh sangat edan, membuatnya pun syok lah. Aing selama ini malah memanggil saudara kepada bocah edan itu. Oh, ya elah. Dan untuk gadis bawah ini, apakah benar bocah edan ini adalah orang yang diidam-idamkan oleh Putri Wen itu? Ya, mereka berdua pun sungguh sangat tidak menduga kalau ternyata Zhu yang biasanya santuy-santuy dan juga kalem ternyata adalah tipe orang yang sangat kejam dan juga tanpa ampun. Bahkan di sini Zhu juga tidak membiarkan tubuh para sampah-sampah ini tersisa. Maka dari itu, Evil Star, tolong kau selesaikan. Ya, soal yang begini akulah ahlinya, sambut dari Evil Star itu. Dan untuk hewan kuning ini, jika kau masih mau hidup, cepat kau bawa kami kepada para hunter lainnya. Ya, di sini hewan kuning itu pun langsung kena mental. Dan untuk bocah Luo, hey Zhu, bukankah kita ini kesini hanya untuk mencari iblis dan kenapa kau malah mencari para peserta lainnya? Tanya bocah Luo ini. Tapi tak lama setelahnya, bocah Luo ini sungguh sangat bersemangat dalam hal menjarah semua gelang-gelang borgol milik para iblis dari peserta lainnya. Bocah Luo ini benar-benar ia menikmati perannya sebagai orang jahat. Dan setelah mendapatkan banyak sekali gelang tahanan dari hasil jarahan, kini Zhu dan juga yang lainnya mereka pun kembali ke tempat rest area untuk segera menukarkan semua benda-benda ini dengan hadiah dari event ini. Bahkan di sini bocah Guan sungguh sangat kesal dengan Zhu yang telah merampok mereka. Kalian sungguh tidak tahu malu, sambut bocah Guan itu. Kau tidak terima kah? Lantas apa yang kau mau, Tanya dari Zhu. Ya, kini Zhu pun dilaporkan oleh peserta lainnya karena Zhu telah menyerang mereka untuk mendapatkan gelang itu demi menjadi peserta nomor 1 di dalam event perburuan ini. Tapi di sini Zhu ia pun santuy aja dalam menanggapinya. Kalian mendapatkan dari berburu dan kami mendapatkannya dari kalian. Itu adalah hal yang sangat wajar, ya kan? Tapi sebelum Zhu lebih edan lagi, di sini bocah Luo ia pun ketakutan dan ia takut kalau Zhu bakal mengamuk di tempat ini dan akan berakibat hancurnya tempat ini. Maka dari itu, saudara Zhu, ayo kita pergi dulu. Kau mungkin saja bisa kabur dari kota ini dengan sangat mudah, tapi kasihanlah ratu kecil, dia akan dimusuhi oleh publik nantinya, sambut bocah Luo ini. Hei, kau menyuruhku untuk menghentikan ini semua, tapi soal merampok itu, kau lah yang paling aktif kampret. Tidak, aku cuma memungutnya saja kok, sambut bocah Luo ini. Namun tak lama setelahnya, ada seseorang yang datang. Tuan dan juga nyonya muda, aku adalah Yan Zhen, tuan rumah event ini. Aku tidak bisa menemukan putraku selama event ini berlangsung. Saya curiga, pasti di antara kalian ada yang membunuhnya. Maka dari itu, kalian semua harus tetap tinggal di tempat ini sampai investigasinya selesai, ujar si kampret tua ini. Tapi mendengar hal itu ada seseorang yang berujar, hei, bukankah wajar di dalam event yang berbahaya anakmu dapat mengalami kecelakaan, ujar si pak tua ini. Mendengar itu membuat si kampret tua itu pun kesal. Cheng Chou, apakah kau menolak untuk bekerja sama? Namun tak lama setelahnya, bam, pak tua itu pun dihajar. Cepat bawa orang ini untuk diinterogasi, ujar pak tua kampret itu. Namun untuk pak tua ini yang kesal, doi pun berujar, hei, apakah kau pikir keluarga Yanmu dapat menutupi langit dengan satu tangan?
Kau pikir kau bisa menutupi kejahatan keluargamu yang sudah selama ini kalian lakukan? Diam! Bah! Ya, Pak Tua ini pun digampar oleh si kampret tua ini. Pak Tua ini pun benar-benar kesal. Kalian semua, karena nyawa anakku adalah taruhannya, aku minta kepada kalian semua agar bekerja sama. Dan jika anakku sudah ketemu, kalian semua dapat kembali dengan selamat, ujar si kampret tua itu. Tapi jika kalian tidak mau bekerja sama, aku akan bertindak kasar kepada kalian semua, tambah si kampret ini. Dan itu tentu saja membuat bocah Lo ini bertanya, Zumiang, apa yang harus kita lakukan? Tenanglah, tenang saja, mereka tidak akan tahu dan mereka tidak akan dapat menemukan identitas kita, sambut Zu. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mendekati Pak Tua kampret itu dan berujar, Tuan, sebelum event ini dimulai, ada seorang bocah yang memiliki perselisihan dengan tuan muda. Dan orang itu adalah bocah itu, ujar si kampret ini yang merujuk ke arah Zu. Gile, kami ketahuan dengan waktu singkat, sambut bocah Luo. Sedangkan untuk Zu, tenanglah, tenang saja, jangan gugup. Semua akan baik-baik saja kalau kau tidak ngaku bocah, sambut dari Zu. Dan untuk Pak Tua ini, jadi kaulah yang melakukannya. Apa yang kau lakukan dengan putraku? Tanya Pak Tua ini. Apa yang aku lakukan? Ya, aku membunuhnya, sambut dari Zu dengan santunya. Apa? Dasar bocah gila, ujar bocah Luo yang mendengar apa yang dikatakan oleh Zu. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zu tentu saja mau mengejutkan Pak Tua ini. Ditambah ketika Zu berujar dengan santunya, ya, anakmu Yan Shu, akulah yang mengeksekusinya. Tidak, mustahil, sambut si kampret tua ini. Kau tidak percaya rupanya. Kau lihat pisang ini? Ya, lihatlah. Seperti inilah lehernya ku buat. Sambut dari Zu sembari meremas pisang yang ada di genggamannya. Dan itu tentu saja membuat Pak Tua ini pun benar-benar murka. Dan ia juga berujar, matilah kau. Wah! Ujar Pak Tua itu sembari mengeluarkan naga miliknya. Melihat si kampret itu mengeluarkan naga miliknya, di sini Zu pun juga langsung berdiri dan ia bersiap untuk mengeluarkan Evil Star Dragon King. Tapi sebelum pertarungan di antara mereka terjadi, tiba-tiba saja muncullah sebuah tangan yang langsung menangkap naga milik Pak Tua kampret itu. Dan itu ternyata dilakukan oleh seorang master tua yang tiba-tiba saja datang. Dan Pak Tua itu bernama Wu Xiao. Ya, setelah menangkap naga milik si kampret tua itu, ia pun lalu membantingnya dengan sangat mudah. Dan ternyata Pak Tua ini yang baru saja datang itu, ia benar-benar dikenal oleh seluruh para publik yang ada di tempat ini sebagai Silver Flame Wu Xiao. Dan untuk Pak Tua ini, doi pun juga berujar, sial, kenapa ia ada di tempat ini, pikir Pak Tua itu. Apakah aku sudah ketahuan dengan kasus-kasusku yang sebelumnya, pikir Pak Tua ini. Selain Wu Xiao di sini, Zumingang, apakah kau baik-baik saja? Ya, gadis ungu ternyata ia tiba di tempat ini lagi. Ya, aku baik-baik saja. Pak Tua kampret itu, ia bahkan tidak cukup untuk dapat memberikan nagaku makan, sambut dari Zu. Di sini gadis ungu juga memperkenalkan master yang ia bawa. Zumingang, kenalkan, dia adalah Wu Xiao, ia adalah master penjaga Ninhai. Kami juga sangat beruntung. Dengan menggunakan bel Jinhaimu ini, kami berhasil mengumpulkan banyak sekali bukti yang dilakukan oleh si kampret Yan Zhen itu. Terima kasih banyak atas bantuanmu yang telah memancingnya keluar. Aku jadi tidak perlu lagi repot-repot mencari di mana si kampret tua ini bersembunyi. Sambut Pak Tua itu. Ya, ketika anaknya mati, sudah pasti si kampret ini akan muncul, sambut dari Zu. Dan untuk si kampret tua itu, sial. Apa memang tujuan bocah ini datang hanya untuk membunuh putraku? Namun, hei, siapa kau sebenarnya? Tanya Pak Tua itu. Siapa aku? Kenapa? Bukankah kita sudah bertemu sebelumnya? Kaulah yang memblokir jalan keluar dari pulau aneh itu yang belum lama ini, dan kau tidak tahu siapa yang kau halangi. Kau bodoh sekali, sambut dari Zu. Kau, jadi kau adalah bocah yang membuatku menunggu setengah bulan di pulau itu kah? Jika aku tahu kalau kau adalah orang itu, aku pasti sudah langsung datang ke pulau itu dan membunuhmu agar kau tidak membuat masalah di masa depan, ujar Pak Tua itu. Namun yang ada, si kampret itu pun dihajar oleh Pak Tua itu. Lancang, membunuh guru besar dari Akademi Dragon dan membantai lebih dari 8.000 orang yang tidak bersalah. Yan Zhen, apakah kau pikir kau benar-benar bisa menguasai Ninhai? Ya, mendengar itu membuat para netizen pun yakin kalau si kampret tua ini ia pasti memiliki backingan di belakangnya. Maka dari itu ia berani melakukan hal seperti ini. Dan untuk si coklat ini yang sudah dihantam sebelumnya, kini setelah datangnya backingan,
Ia langsung menghajar si kampret Yanzen itu. Dan ternyata dirinya lah yang melaporkan posisi si kampret Yanzen yang ada di tempat ini. Dan untuk Pak Tua ini, ia pun mempersilahkan semuanya untuk segera pergi dari tempat ini jika memang mereka mau pergi. Kalian semua diizinkan untuk pergi dari tempat ini. Dan aku akan mengurus si kampret ini dan aku akan memberikan laporannya ke arah Mahkamah Hukum atas dugaan pembunuhan guru besar. Ujar Pak Tua itu sembari menyeret si kampret ini. Di sini Master Tua ini juga berujar, jika kau menggunakan bel ini dengan baik, kau akan memberikan bantuan yang sangat luar biasa bagi Ninhai. Tapi kau malah melakukan hal yang tidak bagus. Dasar kampret. Dan untuk si kampret ini, kau bocah, aku akan mengingat dendam ini. Dan untuk Zu sendiri, ia tidak mempermasalahkannya. Sedangkan untuk ratu kecil ini, Zu, apa kau memang berencana dari awal untuk membunuh bocah itu kah? Iya, anggap aja seperti itu, ratu kecil, sambut dari Zu. Tapi untuk bocah Luo, hei saudara Zu, bagaimana? Bagaimana kau bisa berkultivasi sampai ke tingkatan raja? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku tidak sengaja memungut nagaku, sambut dari Zu. Apa? Memungut? Kebetulan macam apa ini? Ya, bocah Luo kena mental. Iya, sepertinya dia kena mental, sambut ratu kecil ini. Dan untuk Evil Star, Kimbe, kau bilang kau memungutku, Evil Star, kau sepertinya salah paham. Setelahnya, kini Zu pun pergi dari Ninhai dan ia ingin bertemu dengan para ciwi-ciwinya. Dan segera ia akan kembali ke kota Linchuan. Bagaimana ya kabar Yunzi dan juga Yunsu? Apakah boba mereka semakin besar? Tapi sayangnya saat ini Evil Star sedang merajuk setelah aku mengatakan kalau aku memungut dirinya. Jadi ya aku hanya dapat menggunakan naga terbang ini. Jadi ya aku akan terbang sangat lambat. Dan untuk naga-nagaku yang lainnya, mereka masih terlalu kecil untuk dapat membawaku terbang jauh. Namun di sela-sela itu, di sini Koi Merah pun tiba-tiba muncul. Hei Zumingang, kau tidak perlu peduli dengan gadis-gadismu itu yang bakalan ngamuk apakah tidak kalau kau datang terlambat. Karena yang terpenting saat ini, kau hanya harus memperkuat naga-nagamu dulu. Kau harus membuat armor tempur untuk Xiaohi dan juga Xiaoqing. Baiklah Tuan Koi, aku akan mencari cabang dari Sekte Zu terdekat dari tempat ini. Dan kurasa aku membutuhkan waktu sekitar 4 atau 5 hari untuk mencapai cabang terdekat. Dan selama perjalanan itu juga ternyata di sini Xiaoqing terus berlatih. Namun di dalam perjalanannya tidaklah berjalan mulus karena di sini Zu pun harus menghadapi badai yang tiba-tiba saja datang. Maka dari itu di sini Zu pun melihat ada sebuah gua dan ia memutuskan untuk mampir dan beristirahat sejenak. Dan ia juga mulai membangun api unggun. Dan di sela-sela itu juga Zu pun mencoba untuk menggunakan bel Jinhei ini dan ia akan melihat tentang apa gunanya benda ini. Maka dari itu cing. Cemana pula cara pakainya nih? Apakah dikocok? Pikir dari Zu. Tapi ya, baiklah, mari kita coba untuk menggunakan energi spiritual. Dan cling. Ya, lonceng itu pun bercahaya ya. Wow. Benda ini bercahaya, sambut dari Zu. Dan tiba-tiba saja lonceng itu pun melepaskan energi yang sangat kuat ke segala penjuru. Dan tiba-tiba saja, badai yang ada di tempat ini langsung menghilang. Yang digantikan dengan badai tsunami. Huakimbe. Hampir saja aing mokat. Dan jika benda ini diarahkan langsung ke arah kota, ini pasti benar-benar akan menjadi bencana, sambut dari Zu. Aku tidak menduga kalau ternyata lonceng ini memiliki kemampuan yang seperti ini, sambut dari Zu. Maka dari itu aku harus pergi dulu dari tempat ini karena aku telah memicu tsunami yang ada di tempat ini. Dan di dalam perjalanan untuk kabur, Zu pun berpapasan dengan seseorang yang sedang memantau area sekitar dan mereka mengira kalau badai tsunami itu dipicu oleh monster suci yang memang ada di tempat ini. Tapi untuk Zu, bodo amat, aing kabur. Hingga pada akhirnya ia pun sampai di kota yang ia tuju, yaitu kota yang merupakan tempat salah satu cabang milik keluarga Zu tiba. Namun setelah Zu duduk santuy di tempat ini, ternyata ada seorang gadis yang datang dan bertanya, "Hei, apakah kau adalah tuan muda yang dikatakan oleh paman?" Dan setelah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Dragon Master. Next, The Plundering of the Heaven. Bye.